depan ini tandanya. Ini di depan ini tulisan Stasiun Yogyakarta. Nah, hari ke 2 atau ketiga ini puasa. Beda-beda orang, ada yang sudah puasa di luar, ada yang puasa tanggal 1 April, ada yang tanggal 2 April. Yang penting 1 Ramadan sama 1 April 2 April masih 1 Ramadan. Yang penting jangan 2 Ramadan puasa. 1 Ramadan. Kenapa openingnya begini? Aku tadi coba kan lagi. Iya, kamu bahas pada awal puasa 2022. Awal puasa 2021 kemarin saya di Sulawesi Selatan di kampung halamannya di Siwa lebih tepatnya. Dan sekarang 2022 awal puasa saya di Jogja. Tinggal di dekat di Gedung Tengen, di dekat Malioboro lah. 5 menit sampai 10 menit jalan kaki sudah sampai Malioboro. Dan setelah beberapa hari main dari jam main tuh bebas ji. Iya, kos murah jadi bebas ji keluar masuk. Cuman selayaknya kos murah tidak layak untuk didatangi rame-rame. Cuma betul-betul saya jadikan tempat tidur, tempat simpan barang, dan lebih banyak waktu di luar. Kayaknya lebih banyak waktu di luar daripada di dalam kos. Ini ada lagi di luar juga. Sebenarnya ini video ke-3 nih. Yang pertama itu saya bikin video sama si di Godean. Saya sebut namanya orang yang saya suka, terus baru minta izin, dilarang tawa. Kebahas dalam video. Jadi mungkin kalau video yang ini nama samarannya Seori. Yang ikut saya di Instagram @putra_aco mungkin paham Seori, karena hampir tiap hari, mungkin tiap jam story terus tentang Seori. Astaga, bucin tapi tidak ada yang... Oh iya, yang video kedua aku kemarin saya sudah upload nih juga, cuman tidak bermasalah. Saya bikin kemarin di depan subuh banyak orang lalu lalang yang jalan-jalan subuh. Sekarang saya bikin ulang dengan tema yang sama, awal puasa 2022. Seperti yang mungkin kalau ada yang nonton video-video sebelumnya, saya tinggal di asrama di Godean, tapi per 1 April 2022 saya tinggal di kos sendiri. Dan maaf, saya cuti dari kampus. Padahal lagi keren-kerennya materi animasi, dan saya lebih pilih cuti. Kenapa nih saya cuti kemarin? Saya lupa. Oh, saya mau cari kerja, dan saya mau coba rutin konten tiap hari 1. Iya, semoga bertahan hidup di sini. yang saya pindah kemarin tanggal 1 April pagi-pagi itu kita belum puasa kayaknya. Yang bantu saya angkat-angkat barang Bintang Ferdiansa, my brother, ingat belajar semenjak hari ini, semenjak bulan puasa ini dan seterusnya, jangan apa. Cukup saya dan Bintang yang tahu. Terus kemarin udah bantu saya angkat-angkat barang. Setelah kita ini kan masih pagi-pagi, masih jam 8, jam 9 kita pergi cari sarapan. Aduh, pokoknya backgroundnya sana supaya banyak lalu lalang kendaraan, delman, kereta. Tapi kalau backgroundnya sana gelap, backgroundnya apa ini? Aku tadi bilang, oh iya Bintang, kita pergi cari sarapan sama-sama. Kita dapat nasi kuning. Kita lewat sepanjang jalan itu depan hotel Mataram 2 ke arah Malioboro. Terus kita di pertengahan jalan dapat penjual nasi kuning. Cerita-cerita, ternyata suaminya, mantan suaminya atau suaminya itu orang Kendari, dan anaknya di situ yang bantu jualan orang Kendari juga, yang pernah tinggal di Beringin. Wah, tidak tahu. Jarang-jarang ketemu orang Kendari di sini. Tiba cari sarapan dengan Bintang, langsung dapat. Enak tawa. Kalau kalian yang lagi di Jogja atau yang butuh, yang lidah-lidahnya Sulawesi atau lidah-lidahnya Kendari, nasi kuning yang betul-betul
tidak sama Ji, tidak sama, tapi lumayan lah lepas rindu nasi kuning versi Kendari. Tapi apa bedanya di? Kayak ada bedanya sih nasi kuning di sini sama nasi kuning di sana di Kendari. Yang bikin orang Jawa juga, itu ibu orang Jawa, tapi karena ada anaknya orang Kendari, darahnya dari Kendari, suaminya teman nggak bisa bingung. Jadi ya rasa entah saya terlalu lebay atau cara saya ada mirip kemiripannya sama cara penyajiannya di Kendari yang dengan itu saya lupa apa namanya, tapi sepanjang Hotel Mataram 2 ke arah Malioboro dekat situ Ji, kalau kalian jalan pagi-pagi biasa selalu ada. Kenapa kayak ada pesawat dari tadi dan terus dari pantai ini. Terus awal puasa kemarin juga ada cerita unik, cerita lucu, atau cerita ini saya sudah cerita sama Amin, tapi komentarnya terlalu murah di sini. Jadi kan saya sering main ke GM akhir-akhir ini. Ada satu hari pagi atau sore kayaknya, pas malam minggu atau malam nih, intinya saya jalan-jalan kemarin. Saya lewat di Selasar itu di trotoar dekat stasiun Yogyakarta. Nggak bisa ngelek dari arah perempatan ini Malioboro. Oh iya, ini posisi pas depan gerbangnya stasiun Yogyakarta. Kalau ke arah sana utara itu Kubu, kalau ke arah sana selatan itu selatan itu Malioboro nih. Ini kalau sama nyebrang ini sudah Malioboro. Bisa menyeberang di rel kereta. Ini kalau di belakang sana itu sudah stasiun Yogyakarta. Terus kembali yang di Selasar itu saya jalan kaki jalan biasa. Terus kan sepanjang Selasar itu kayak banyak kafe-kafenya anak muda begitu, yang tempat nongkrongnya ya tempat malam itu lah. Banyak di tempat nongkrong sini, banyak ringan. Di sini tahu biar di pinggir jalan, biar di trotoar, jadi ya dijadikan tempat nongkrong ya. Tentang budayanya sih yang penting kalau sudah tertutup di tokonya, sepanjang trotoar sama depan toko itu sudah jadi tempat nongkrong, dan itu sampai malam betul-betul tempat nongkrong banyak, bukan cuma satu. Setiap depan rumah itu pasti ramai. Kalau diistilahkan itu di Kendari kayak mandi suasananya. Mungkin sepanjang Wawa itu kan, kalau depan rumahnya Wawa itu kadang menjual martabak, menjual gorengan, tapi yang di pinggir di trotoar juga begitu, yang bukan betul-betul di terasnya ruko. Kalau di sini dari terasnya ruko sampai tempat lewatnya orang, trotoar itu jalanan pedestrian itu dijadikan tempat nongkrong. Tapi kalau tutup di tokonya, tapi kalau masih pagi atau siang tidak ada. Dia buka toko gitu, di depan lewat lagi di depan. Ya izin mungkin kalau yang punya toko jadi boleh tidak menjual. Tapi di trotoar yang juga dijadikan tempat nongkrong. Jadi kalau kau jalan kaki malam-malam di sepanjang Malioboro, kau harus banyak minggir ke jalan motor, jalan aspal, jalan trotoarnya dijadikan tempat nongkrongnya, dijadikan tempat parkir. Entahlah itu jadi budaya di sini atau tidak. Jadi itu nih, kalau mungkin di Selangan, kalau di Kendari mungkin misalnya Wawa, kan sepanjang Wawa itu banyak ruko. Mungkin kalau setiap tutup rukonya setiap malam lah, setiap habis isya atau jam 8 itu sudah banyak penjual-penjual yang dijadikan tempat nongkrong. Kayak angkringannya di Andonohu itu kan, tapi kan cuma satu, tapi ini dia sepanjang ruko itu banyak angkringan kayak dijadikan tempat nongkrong, tempat makan atau apa. Oh, mengarah kemana tadi cerita aku di? Oh, Selasar itu ya ada juga begitunya, tapi Selasar itu dia pinggir trotoar, pinggir jalan, tapi ada semua tempat duduknya. Tidak ada yang lesehan kayaknya di bagian dalam, saya tidak perhatikan aja, tapi yang pas di samping trotoar dan tidak di pas trotoarnya tidak sama yang di Malioboro kalau malam.
yang di Selasar itu toko-toko, kios-kios, kafe-kafe yang banyak tempat duduknya pas pinggir trotoar. Jadi misalnya di sini trotoar, pas di sebelah sini sudah ada kursi-kursi kafenya, ada banyak tuh. Jadi sepanjang jalan dari perempatan sini sampai pintu masuknya ini Malioboro, stasiun Yogyakarta tuh dijadikan tempat nongkrong, dijadikan kafe. Namanya Selasar, cari saja Selasar Yogyakarta. Nah, saya jalan biasa aja, ada beberapa 4 atau 5 perempuan sih, cewek lah, lagi nongkrong, lagi merokok. Terus saya lewat berpapasan di dekatnya ada orang. Saya dibaca, entah saya terlalu pede nih atau memang, tapi saya tahu bedanya. Yang batuk kasih kode batuk, memang karena batuk biasa, batuk karena apa, nama batuknya. Tapi yang saya dengar yang kemarin tuh kayak udah batuk kode kayaknya. Pas saya lewat, entah timingku saya lewat atau memang bagaimana, tapi pas saya lewat maksudnya memang nih saya merasa di kode begitu. Terus saya cerita sama Amin dan saya bilang, dan setelah murah berarti di sini ya. Entahlah, murah tapi kayak begini sekali sana jalan kaki sih. Awal puasa, sudah puasa kan? Oh tidak, sehari sebelum puasa. Tapi kayaknya temanku sudah ada yang puasa deh. Terus yang hari ini kan sekarang hari ketiga atau hari kedua nih? Hari ketiga kayaknya puasanya di sini. Terus hari kedua kemarin tadi malam tidak, kemarin tarawih. Saat tarawih di UGM, kami tidak infokan saya tentang siapa penceramahnya di sana. Yang ceramah ya Mahfud MD. Entah kenapa saya dapat saf paling depan, saf pertama, tapi iya, misalnya kalau ada tamu undangan itu biasa ada karpet tersendiri tuh, saya pas di sampingnya karpet itu. Jadi saya ada, tidak tahu dosen atau rombongannya Pak Mahfud, terus Pak Mahfud nih soalnya tidak khusus fokus saja berfoto atau tidak, bisa aja bikin video atau tidak. Saya ingin saya ingin minta wejangan begitu, minta wejangan untuk bagaimana bisa sesukses dia, atau wejangan untuk orang-orang kayak di Sulawesi Tenggara lah minimal, biar bisa kayak dia. BTW ini Pak Mahfud ini ternyata menteri hukum dan politik, hukum dan apa begitu, jelas dia menteri. Saya tahu dia Pak Mahfud dari Amin, dia kirimkan saya list daftar penceramahnya selama di 10 hari apa 1 minggu, selama seminggu puasa di ini masjid UGM. Lupa nama masjidnya ini lah, UGM. Masjid UGM ini iya. Terus sebentar malam mungkin sekarang hari Selasa, iya. Selasa itu penceramahnya Anies Baswedan kalau tidak salah. Terus besok atau lusa Sandiaga Uno. Terus apa lagi nih? Saya akan rutin ke sana. Semoga ada kesempatan bikin konten apa, berfoto atau minta wejangan lah. Saya tidak mau aja berfoto kalau tidak ada wejangan, tapi saya ingin minta wejangan. Nah, apa ada wejangan buat misalnya saya atau teman-temanku kita di Kendari, bagaimana bisa sesukses dia dengan kadang kemarin juga saya berpikir untuk tanya bagaimana caranya melunturkan Jawa sandwich. Wadidaw, tapi itu cuma pikiranku. Tidak ada. Selesai sholat witir, sudah dia masuk ini dia ikut panitia masuk ke ruangan itu, ruangan yang di dalam gitu, dia ikut panitia. Terus iya, sahurku di sini itu sahur dulu pada satu menit. Terus sahurku itu kan di kos, di tempat kos itu banyak hampir penuh. Iya kayaknya penuh, selebihnya gudang dijadikan kamar dijadikan
tapi ini ku penuh. Terus sahurku itu di atas pesawat. Sahurku itu sambutan sama tetangga kosku. Nah, bilang iya waktu sahur ya, ya apa yang anda makan itu yang sahurkan juga. Yang penting ya yang bedakan mungkin saya ganti pedes saja. Terus coba dulu kan ada ini tidak sanggup harus pakai masker kan itu mereka jangan sampai mereka sampai tidak jadi. Jadi kita matikan pertama sih, kita lihat apa yang terjadi. Diam-diam aja. Itu tadi yang di belakang ada di sini. Maka dia ada pembersihan. Itu kan berikan. Saya ini saya kepikiran untuk saya masih di sana jadi tidak usah cari penumpang. Kalau dapat penumpang nanti tidak perlu cari fokus cari berapa saya maju saya harus tanya kayaknya karena sepanjang jalan apa gerbang keluar banyak ininya banyak bentor parkir. Jadi hampir tiap hari dia parkir di situ tidak bisa sewa di rental kan. Sampai di mana tadi? Selasar sudah cerita nih. Selasar yang tadi gue udah di dia tidak panggil saya tapi saat timingnya pas gitu. Oh sahur sama itu tetangga kosku satu sendal sama dia apa yang udah makan itu yang saya makan 7 sampai 10 ribu. Kalau tempe 7 ribu. Jelas saya sahur sama dia jadi kalau dia yang kasih bangun saya sahur jam 3. Lagi di nama cerita awal puasa ini pertama kali jauh ini bulan puasa biasanya saya pulang di waktu saya di Kolaka juga saya pulang di waktu saya tidak tinggal di sama mamaku saya pulang di pas awal puasanya. Terus setelah awal puasa tidak nih nggak sendiri lagi. Sedangkan ini pertama kali awal puasa pertama kali jauh belum merantau jauh pulau Jawa. Terus kayaknya saya cerita banyak karena
kalau yang bapak ini dia mengaku sebagai orang yang mau balik ke Solo, ya kasih lihat KTP-nya betul-betul KTP asli. Saya tidak perhatikan juga tulisannya tadi, saya tidak bisa lihat kayak KTP asli begitu, dia bilang mau pulang ke Solo atau naik bus, terus dia minta uang 10.000. Ya modus ini. Saya juga mau bakalan jauh, saya Sulawesi, sama pulang tidak doang. Sedangkan dia di Solo juga. Aku jalan satu hari sampai. Astagfirullah. Terus kamu ceritain juga, ini saya cerita bukan untuk dijadikan jadikan saya bahan pembelajaran buat yang misalnya yang datang jalan-jalan ke Jogja atau bulan puasa juga. Kemarin kan saya ngabuburit di Keraton, apa gitu namanya, jelas di Keraton di utara timur selatan barat, di sebelah baratnya alun-alun utara, alun-alun kidul, kita di sebelah utaranya, di sebelah timur utara timur selatan barat, sebelah baratnya, iya sebelah barat, tapi jelas kan baru, jelas apapun di depannya sudah alun-alun utara kan, depannya itu aja. Terus ngabuburit di situ tuh dapat insight, ada satu bapak-bapak yang bawa besar yang datangi satu persatu orang yang jamaah yang terlambat sholat asar, kan ada yang terlambat sholat asar dia sholat sendiri sama sholat berjamaah sama teman-teman sama rombongannya yang ketiga, dua orang atau berapa orang itu, kadang mahasiswa, kadang ya yang lagi jalan, yang lagi ngabuburit juga, yang jelas bukan orang situ kan, kalau orang situ pasti datang yang berdatang. Terus setiap selesai sholat asar itu yang rombongan, pas ini bapak dan datangi bicara biasa seolah-olah mau ajak kenalan atau apa, tapi saat tidak didatangi mungkin karena ada miskin atau apa. Dan saya perhatikan selama saya duduk kan dari jam berapa saya duduk, memang dari jam 4 jam 5 sebelum mulai ceramah saya sudah datang memang. Terus setiap ada rombongan yang datang pas tidak tunggu selesai sholat asar, terus saya dekati, terus saya minta uangnya. Dan itu terjadi bukan cuma satu kali, setiap ada yang datang pasti tidak datang, terus yang melihat kayaknya ini bisa dimintai tidak datang lagi, bicara santai ya, yang bicara akan enggak, ya basa-basi gitu terus dan minta uang. Saya tidak di posisi bisa dengar apa yang ada itu yang ada bicarakan sama jamaah yang datang sholat. Tapi kita perhatikan bukan cuma satu kali terjadi, berkali-kali dia datang terus, dan lumayan modusnya bisa menghasilkan ratusan. Iya mas, saya tidak dirugikan, tapi itu yang begitu lumayan kayak orang lagi baru selesai sholat terus ada yang minta kau ya, tidak kamu kasih tahu apa sih. Dan kami terserah kau bagaimana sudut pandangmu, tapi ini pelajaran saja. Kalau kamu tolak, tapi kalau kamu merasa tidak enak karena aku baru selesai sholat, tidak perlu jika kamu merasa tidak enak. Kayak misalnya saya baru saja ini bicara saja, ada tanya ada gawang 10 mau saya bahasa dengan Chris bilang dan bapak-bapak baru saja ada gawang 10 mau kamu pulang ke Solo sampai ke blok ada, tapi saya tidak mau kasih. Oh iya kasih, sudah ini begitu aja kan. Iya begitu di perantauan, jangan apa yang namanya itu, kau tidak enak kan, kalau kau tidak enak kan kau rusak. Aduh udah gelap kayak sini, bukan kau rusak, kau rugi, kau habis uang. Saya juga tidak enak kan, tapi tahu di siapa yang tidak enak apa di yang tadi yang bapak yang duduk itu. Harusnya kan saya tidak enak karena dia orang tua, kan yang tidak terlihat di sini, dia mobil orang tua sudah berubah tapi masih buat jalan. Iya, hal yang begitu hal biasa aja di sini, jadi jangan kaget-kaget kalau kalian datang di Jogja atau di kota-kota besar. Pernah juga saya jalan sama Amin di depan bundaran gerbang UGM di seberangnya tuh, dari arah Candipuro mengarah ke stasiun, bukan stasiun apa sih, halte
mengarah ke halte depan Panti Rapih. Di jalan itu ada ibu-ibu, selalu apa modusnya, tapi tidak minta juga uang, dengan musah minta kayak kok kasihan sekali ya mukanya, kasihan sekali lihat mukanya, tapi tidak minta, tidak butuh apa gitu, tapi ujung-ujungnya minta uang. Kalau kau tidak terbiasa, kalau kau luluh terus dengan begituan di kota besar, habis uangmu kasih begitu, karena itu akan banyak kau ketemu di jalan begituan. Dan beberapa kali bahkan di Kendari juga, misalnya kau kasih satu, pasti dia kasih tau teman-temannya, kau datangi sana, itu udah baik, dia kasih kau ini. Jadi kayak sistemnya pengamen juga begitu biasa. Banyak sih pengamen yang profesional di sini, tapi ada yang modusnya mengamen tapi minta-minta juga, yang tidak bagus suaranya tapi minta aja banyak dan tidak pergi kalau kau tidak kasih. Kau harus tega untuk, harus jujur untuk bilang tidak mau kasih atau terima kasih dengan sopan juga, bukan dengan kasar atau dengan mengusir. Terserah aja kau bagaimana sudut pandangnya, tapi kalau dari saya sendiri, saya tidak mau kasih, saya bilang saya tidak mau dikasih, makasih, saya terima kasih aja, itu bukti kalau saya tidak mau kasih dan tidak berani menolak. Kalau saya tidak mau kasih, walaupun ada uangku tidak banyak, uang ukuran juga, tapi astagfirullah, artinya saya bersedekah kayak gini, kenapa berdebat sendiri pikiranku. Itu aja pengalaman. Kalau aku tidak mau kasih tidak apa-apa aja, jamin aku tidak merasa tidak enak. Ini saya lagi bilang sama diri sendiri. Terus kembali ke sudah cerita, selesaikan tadi yang di Selasar kayaknya. Jadi intinya saya merasa digoda dan saya cerita sama Amin itu, saya dibilangin murah. BDW yang penjual tante tadi ternyata ada tunggu suaminya, ambil sate keliling dan tunggu suaminya dan anaknya dijemput dan sudah dijemput nih. Di Pulau Jawa atau di Jogja ini harga makanan murah, apa saja bisa kau kerja, yang penting kau mau kerja. Ini saya lagi nasihati diriku sendiri. Jadi kalau sama mati kelaparan di Jogja, mungkin bukan mungkin, hal bodoh bagi saya. Bagi orang lain tidak, siapa tahu ada yang tidak kuat atau apa. Tapi kalau untuk saya sendiri yang masih 25 tahun, 25 tahun, saya mati kelaparan di sini di Jogja yang apa murah, kategori murah, sebandingkan dengan Kendari kan. Kategori murah, walaupun mungkin akan kau dapat yang mahal kalau kau jalan di Malioboro terus kau dilihat sebagai pendatang atau apa. Tapi kalau kau dengan sabar untuk mencari hidden gem di Malioboro saja, banyak hidden gem yang memang murah, kau makan kenyang, porsi makan itu banyak. Dan untuk saya yang makan banyak dengan harga murah itu sangat nikmat. Pintar-pintarnya saya lihat tempat Warmindo, apa yang dia bilang Amin kemarin, kasta yang termurah sampai itu angkringan, terus Warmindo atau Burjo sama Warmindo sama kan. Terus apa lagi Min, yang jelas ada tahap-tahapnya. Yang paling murah itu angkringan, harga 3.000 kok bisa makan nasi kucing, nasi segenggam. Harga 5.000 mungkin kok sudah kenyang, porsi normal di angkringan. Kalau di Warmindo atau Burjo 10.000 sudah kenyang sekali nih, sudah dengan es tehnya nih, itu porsinya sudah, lauknya lengkap, 10.000. Kayak sahurku saja, padahal niatnya tadi saya bayar itu 1 minggu, tapi dah tangkap itu ibu selama sampai hari Minggu dan saya bayar cuma 100.000 untuk 10 hari. Atau saya salah tangkap juga tadi. Intinya 10.000 untuk satu kali makan itu sudah kenyang sekali di sini. Tapi aku mau sabar, kadang dapat tempat murah antri atau ya lihat yang tidak biasa, yang terlalu hidupnya terlalu sultan, mungkin kau akan jijik lihat yang tengah malam kau lihat ada tikus di situ lewat atau apa. Atau kadang
piringnya, cuci seperlunya saja, bilas seperlunya saja. Pintar-pintarnya juga aku dapat, aku cari kopi di tempat makan yang murah dan sehat. Banyaknya makanan tidak sehat. Kenapa? Karena berapa kali jadi di nyanta jadi ini yang begitu saja. Kalau pintar-pintarmu saja ini perhatikan. Jangan kau cuma lihat menunya murah terus enak. Kau lihat juga dapurnya. Kalau bisa kau lihat dapurnya. Kalau dapurnya lihat tempat cuci piringnya. Memang kalau kita yang saya anak jalan juga biasa hidup di jalan dari Kendari saya hidup di jalan. Hal itu ya, yang penting kenyang saja, murah dan kenyang enak. Tapi kalau kamu cari yang sehat juga harus pintar-pintar juga pilih. Ada yang kelihatan jorok, bisa yang kelihatan kotor dari luar, tapi cara ininya juga ada apa? Table mannernya juga bersih atau apa cara dan cuci. Cuman karena kalau lihat kelihatan jorok saja, jadi koras saja jorok. Makanya pintar-pintar saja. Tapi kalau kategorinya cari yang murah, banyak sekali yang murah, kok bisa hidup. 100.000 untuk makan itu 1 minggu saya bisa bertahan sini. Untuk makan saja nak. Untuk jalan-jalan naik bus 3.500. 50.000 lah. 50.000 untuk 1 bulan itu bisa kau keliling-keliling. Yang penting kau buat jalan kaki juga. Karena kalau 50.000 untuk 1 bulan itu kok harus di sama-sama dibarengi sama jalan kaki. Kalau ada sepeda lipatmu, mantap, kau bisa kemana-mana. Tapi betismu harus terbiasa dengan itu. Apalagi untuk 1 bulan ini mungkin sangat banyak habiskan waktu di sekitaran sini di tengah-tengah kota. Kalau ada info atau apa mau bikin, saya senang sekali diajak kolaborasi yang menghasilkan karya, yang tempat belajarku juga yang saya dibolehkan belajar. Saya orang yang kadang blunder, kadang human errornya banyak, besar, tapi saya senang belajar hal-hal baru. Makanya kadang human error banyak, besar sekali, dan saya senang dikasih kesempatan untuk itu. Mungkin diketawai kalau kita berbuat salah, tapi kasih kesempatan, waktu dan kesempatan dan terus belajar. Dan kalau ada yang mau ajak saya, boleh, ajak saya berkarya, walaupun saya tidak tahu apa itu, tapi kalau karyanya positif pasti saya kan, selama tidak merugikan orang lain dan saya tidak rugikan kau untuk kita belajar di tempat di kolaborasi itu. Saya lagi jengkel sama penerbitku yang sudah lewat 2 minggu atau 1 minggu, tanggal 25. 1 minggu lewatnya, harusnya ada itu bukuku, tapi buku kedua aku yang tentang Cheryl Hanafia, gue Sherman sampai Sherman Kendari, lalu bahkan judul bukuku saya lupa, yang isinya tulisanku. Ayo Pak, harusnya sudah sampai nih dari jadwal ini. Saya terlalu berharap udah datang. Kita sudah storykan nih juga Instagram @putra_kacau, tapi tidak ada sampai sekarang. Apakah ada nyasar atau apa, sudah lupa, tidak tahu deh. Apalagi yang bisa saya cerita di awal puasa hari ini, di awal puasa 2022 ini, Kendari harus diterjang gempa. Oh iya, gempa tak bisa ketawai. Di Kendari kan saya lihat story-storynya teman, panik nih semua. Saya lihat infonya BMKG besar tahu 5, berapa begitu skala Richter, skala hektar skala Richter. Nah 5, magnitudo, apakah bahasanya jelas 5, itu besar sekali tuh. Saya lihat storynya teman, panik nih, bahkan 3 kali gempa, yang ketiga itu besar sekali. Sumbernya di Batu Bom, pusat gempanya Batu Bom atau mana, Konawe. Terus berapa hari setelah kejadian itu saya telepon mama aku, Mak, bebannya kita di sana yang pas gempa, malah ada cerita. Ini saya ceritakan dengan cara sendiri, cerita versi bahasa aku sendiri. Mamaku udah cerita, udah bingung pertama, ini kenapa, udah goyang-goyang air. By the way, rumahnya mamaku rumah panggung, kau tahu aja rumah panggung kena gempa toh.
tidak gempa saja kalau ada orang naik berasa gempa. Iyo, rumah ciri khasnya orang-orang di kebun atau orang-orang Sulawesi Selatan atau orang-orang Bugis itu rumah panggung. Dan rumah panggung kena gempa hal biasa jika kita rasakan. Dan kena angin juga, gempa goyang juga, terbiasa goyang lah rumahnya. Terus saya tanya nih tentang gempa kemarin, bebas aja, bebas saya kira apa ternyata, udah bilang sama aku. Pertama udah lihat air, terus dia belum sadar ada air udah goyang, entah di gelas entah di mana dalam udah berincang yang jelas dia lihat air dulu goyang. Kenapa ini? Tapi udah belum sadar kalau itu gempa. Nanti bunyi sengnya gitu baru dia tahu oh ini gempa. Tapi udah biasa nih, karena itu hal biasa nih. Jadi kalau yang belum pernah naik di rumah panggung itu rumah panggung yang pakai tiang, ada kenapa nggak pakai tiang. Jadi kalau ada angin kencang goyangnya juga, dan itu hal biasa. Ada orang jalan goyang, atau ada adem atau anak-anak lari-lari sepanjang ini ya goyangnya juga. Astagfirullah, saya lihat paha. Saya tidak bisa jalan jalan itu. Tidak batal puasa aku, tapi berkurang dosa, berkurang pahala. Dia bilang, Ustaz, kalau kau mencuri, ini saya curi pandang dah maksudnya. Kalau kau mencuri, batal puasamu atau tidak? Tidak batal. Tapi pahala puasamu berkurang sampai habis. Begitu juga sholat. Kalau kau puasa terus tidak sholat, batal puasamu atau tidak? Tidak batal. Puasa aku tidak batal. Tidak sholat, astagfirullah. Puasa aku tidak batal, tapi pahalanya banyak berkurang sampai habis. Jadi kau puasa cuma tahan lapar, pahala tidak bertambah. Terus insight kemarin yang dia bilang itu saya ingat ada yang sangat kenapa saya berusaha kan saya ingat pikiran saya tidak mau diingat, saya teringat hanya teori guys, begin saya mau akui kalau saya lagi suka-sukanya orang Jawa. Saya tidak lihat dia sebagai orang Jawa, tapi saya senang pas ada aksen logat Jawa, ada logat khasnya. Tidak ini itu Jawa halus atau Jawa apa nih, tapi saya senang dengar dengan mukanya yang cantik tapi dengan logatnya terus begitu. Saya senang saja dengar, tapi kadang sama saya tidak logat ini, tidak logat ke kamu. Saya lagi rindu bikin batal puasa kak. Jadi kayaknya saya lagi rindu teori. Lagi suka-sukanya sama dia, walaupun dia tidak suka saya tahu diri gitu. Saya suka orang dan saya tahu diri di saya bagaimana. Saya tidak berharap besar jadi suka juga, tapi saya mau akui kalau sekarang saya lagi suka-suka sama dia. Dibalas perasaanku, alhamdulillah, saya bersyukur. Tidak dibalas, saya tahu diri sih. Begitu aja responnya. Terus ini teori ya, aksen tidak terbiasa, kata tidak terbiasa. Bagaimana kan kalau kau suka orang terus itu orang tidak punya aksen khusus dan bagaimana? Tapi aku dari mana menjadi tanya. Intinya begini, kan saya tinggal di kos, saya lagi kepikiran dia, sama hubungi dia, tapi saya takut ganggu, saya takut. By the way, sekarang saya sudah bikin ilfil ke dia, karena kemarin saya bikin video, saya cerita tentang dia, bla 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 bla. Terus saya kasih tahu dia, dan intinya dia sudah ilfil sama saya kayaknya, mungkin. Tapi udah masih lihat storyku. Saya terganggu, saya terlalu baik, tapi apa? Terus saya mau alihkan pikiranku biar saya tidak kepikiran sama Siori. Nah, jalan-jalan nih sepanjang Malioboro. Sore kah ini malam kah? Saya lupa. Ini saya jalan-jalan. Habis sepanjang jalan tidak penjual, tidak pengunjung, tidak orang yang baru datang yang sudah nongkrong di situ baru tak lewat. Logatnya banyak yang sama dengan ini teori. Saya jalan sampai Tugu sepanjang jalan dan ngobrol sama temannya itu orang cewek yang muncul di pikiranku, teori lagi. Saya ketawa. Tapi saya tidak ketawa kakak, saya ketawa dalam hati. Pikiranku udah ketawa saja. Niatku supaya teralihkan pikiranku dari teori. Malah saya kepikiran sepanjang jalan. Waktu saya ke
ketemu juga suster. Random sekali saya ketemu suster. Biasanya mataku udah keluar mata keranjangnya begitu, mata keranjang memang mataku. Tapi semenjak saya kenal dengan Syori, masih kalau saya lihat cewek dalam hatiku, kan biasanya sebelum saya kenal Syori pas saya lihat cantiknya ini cewek, pasti pikiranku begitu nih. Tapi semenjak saya kenal Syori, setiap saya lihat cewek cantik nih, sorry di Syori. Random bucin atau goblok. Saya ingin jujur sama perasaanku sendiri, makanya saya akui dalam bentuk video. Tapi Syori ini nama samaran by the way, cuman dia yang tahu kenapa namanya Syori, orang lain teman-temanku dia tidak tahu pasti siapa. Mungkin ada yang bisa tebak-tebak, tapi saya tidak pernah ingat siapa ini. Saya tidak ingat saya pernah kasih tahu Syori itu siapa. Ini kayaknya saya baru cerita. Ini tidak ada yang di story Instagramku. Saya sering lebay, saya sering baper, saya sering story, saya sering mengalai dengan storyku sendiri tentang Syori. Dan karena saya lagi rindu-rindunya Syori, kebanyakan storyku tentang Syori, tentang Kenji. Oh iya, tips buat yang naik bus Trans Jogja pertama kali, jangan kau kaget nah. Kadang pas kau naik, baru kau melangkah langsung udah jalan, jadi kau harus jaga keseimbangan di bus Trans Jogja. Ini sudah berapa menit? Itu tidak kelihatan. 48, 46, 47. Kayaknya kalau sudah 46 ke atas itu sudah habis makan pembicaraan. Kemarin ya saya coba bikin video begitu, video baka-baka aku. Oh iya, ini saya lagi berproses untuk jadi content creator. Jadi saya paham kualitas videoku sama editing sama apaku ya, sangat buruk menurutku, tapi ini saya lagi berproses. Tapi aku sebagai kamera sama sebagai teman edit, jadi karena tidak ada kamera sama tidak ada laptopku, jadi semuanya di HP ku saya edit saya apa kan, jadi mohon dimaklumi, dipahami, ini prosesku. Tidak apa-apa jika dikata-katai jelek, justru kalau dikatai jelek tuh jelek, kata-kata yang membangun lah, tapi saya paham, tapi perlu diketahui kalau ini prosesku. Saya lagi rangsang kebiasaanku untuk konten, untuk rutin, untuk disiplin jadi konten. Mungkin akan ada tiap hari konten. Saya tahu tidak bagus kualitasnya, sangat juga setiap hari. Tapi kalau saya bilang saya tunggu udah bagus kualitasnya, kategori kualitas video sama editingnya, saya tunggu tidak jadi nanti kontenku. Jadi mungkin, tapi nanti beberapa tahun ke depan saya sudah tahu, sudah punya penghasilan apa. Tapi untuk beli kamera dan laptop, tapi sekarang itu saya mau berproses bagaimana caranya supaya saya terbiasa bikin konten rutin. Saya terbiasa bikin konten rutin saja dulu, disiplin lah, saya coba disiplin di luar dari kategori kualitas sama footage sama editing sama apanya, sangat jauh kurang. Kalau kamu nonton yang bagus, nonton videonya yang lain di konten lain, di banyak video-video bagus. Tapi kalau kamu nonton videoku berproses, silahkan. Ini salah satu contoh sama proses video baka-baka. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendukung dan mengkritik. Saya butuh kritik membangun bela. Saya persilakan jadi kata-katai, tapi dengan kata-kata yang untuk menjatuhkan. Iya, niatmu sumpah serapah. Kalau kata-katanya membangun, tidak apa-apa jika boleh saya, tapi harus ada keseimbangan antara keseimbangan kok bangun saya selama berproses, teman saya selama berproses atau apa, dan kok kasih saya masukan. Itu mungkin yang bisa saya cerita di baka-baka awal puasa 2022 ini. Terima kasih. Hari ini jadwalku sama kemana nih? Oh, sama pergi nonton dengar ceramahnya Anies Baswedan. Kemarin yang pas Pak Mahfud
ceramah tapi saya rasa lagi di kuliah umum. Ah, tadi subuh tentang tadi malam nih ada quotes yang begini tentang Jogja kenapa bikin nyaman. Saya kepikiran ini Jogja Tugu Jogja, Malioboro, 0 km, alun-alun dan sebagainya. Itu cuman tempat, itu cuman tugu, Malioboro cuman jalan. Dan Jogja nyaman bukan karena tugu, bukan karena Malioboro. Jogja bikin nyaman itu karena orang yang bikin kau jatuh cinta. Dan sekarang saya mau akui, mungkin kedepannya perasaanku perasaan manusia bisa dibolak-balik mudah, dan mungkin entah saya tambah suka, entah saya tambah nyaman, atau mungkin sebaliknya. Tapi untuk hari ini, untuk sekarang ini, awal puasa ini, saya mau akui kalau saya jatuh cinta sama Seori, dan itu yang bikin saya nyaman di Jogja. Jadi kalau kamu mau nyaman di Jogja, jatuh cintalah sama seseorang, bukan itu karena Tugu dan Malioboro. Itu yang saya percaya sekarang. Terima kasih teman-temanku. Saya aktif di Instagram juga, saya aktif di podcast juga. Podcastku gol.put, bacanya golput, atau cari saja Heaven Ong, Heaven ONK Ong. Terima kasih sudah menonton. Tunggu dulu, ada ini. Saya kira udah minta juga. Setelah saya lagi. Dadah.